Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir kita tentang indahnya surga. Kita mulai dari ayat surah Ar-Rahman ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waliman khafa, dan bagi siapa yang takut, maqama rabbih, kedudukan Rabbnya, jannatan, baginya dua surga, wa dan li, bagi man siapa, dan bagi siapa khafa takut, maqama kedudukan, maqam itu tempat berdiri, kedudukan, kebesaran, Rabbnya, jannatan, baginya dua surga. Allah menghadiahkan surga bagi orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya, bagi orang yang takut kepada kedudukan Allah. Tahu maqam itu artinya kan qama. Qama itu berdiri, maqam itu tampek berdiri. Kalau ada maqam Ibrahim bukan berarti kuburan, tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Maqam, kedudukan. Orang yang takut akan kedudukan Rabb, akan kedudukan Allah, maksudnya apa? Tahu dia, orang itu, bahwa dirinya hamba dan Allah adalah penciptanya. Tahu dia bahwa dirinya ini adalah hamba Allah dan hidup matinya dipegang oleh Allah. Tahu dia. Tahu dia bahwasanya dia yang diberi rezeki dan Allah lah pemberi rezekinya. Tahu bahwasanya dirinya itu diatur, hidupnya dipegang dan diatur. Yang berhak mengatur hidupnya hanya Allah, tahu dia. Dan takut dia akan kedudukan Rabb tadi. Nah, baginya dua surga. Terkadang orang tidak tahu akan kedudukan Allah. Bahkan merasa hebat lo daripada Allah. Bahkan mengabaikan Al-Quran sebagai perintah Allah. Berarti tidak tahu akan kedudukan Allah. Nah, orang-orang yang intinya takut kepada Allah, dia buktikan dengan takwa, mengerjakan perintah Allah, lalu dengan menjauhi segala larangan Allah. Itu tanda orang takut. Di kerajaan perintah, ditinggal larangan, maka Allah janjikan jannatan, baginya dua surga. Nah, jannatan di sini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Nabi SAW, jannatan min fiddah, dua surga semua terbuat dari perak, wa jannatan min zahab, dan dua surga pula semuanya terbuat dari emas. Jadi ada baginya dua surga. Nah, dua surga yang pertama ini semuanya terbuat dari emas. Ameh saja. Di ayat 62, wa min dunihima jannatan. Di samping dua tadi ada lagi dua lagi. Dan semua surga itu terbuat dari perak. Ada ulama memahaminya berdasarkan kedudukannya, bahwasanya yang dari emas ini lebih tinggi derajatnya dibanding yang dua dari perak.
Kalau memandang bahannya, nan dua dari ameh, nan dua dari perak, berarti tinggi yang dari emas. Tetapi ada juga yang memahami ini bukan masalah kedudukan, mana yang lebih baik, tetapi manusia itu dia suka bervariasi. Dia suka variasi. Onda itu seterus menerus. Kadang di perak kau lebih baik lo lah. Kenapa? Karena bentuk selero randang ke randang seterus tidak lama. Randang dibandingkan dengan maco kukai jo pucuk ubi mana tinggi? Tinggi randang. Tapi apakah selalu makan randang kau lama? Lebih bapa lu makan kadang jo maco kukai jo pucuk ubi. Itulah kira-kira. Jadi mereka tidak membandingkan mana yang lebih baik, tapi ini sebagai variasi saja. Terkadang mereka di surga, dua surga yang dari ameh. Terkadang Pak Chong pai main lo yang dari perak lo leh. Di kemana kata tuju? Alapane nan dari ameh ko pai lo main-mainan dari perak leh. Sebagai variasi saja. Untuk tambahan keindahan. Nah, dua surga di sini kan istilahnya disebutkan dua surga. Makna dua ini kata ulama ada yang memahaminya satu untuk jin, satu untuk manusia. Karena ini juga menunjukkan dalil ini bahwasanya jin yang beramal saleh juga dia masuk surga. Ada surga untuk jin, ada surga untuk manusia. Dia memahaminya satu surga. Ada yang memahaminya memang dua surga. Untuk jin dua surga, untuk manusia dua surga. Mana nih? Nan cie atau nan dua dah? Nan dua lah. Tapi ada juga ulama memahami bukan maksudnya dua, tapi banyak. Bakal banyak karena dalam Al-Quran pun Allah menggunakan kata dua kali untuk menunjukkan banyak. Seperti Tsummarji'il basara karratain. Kemudian kembalilah kamu melihat langit itu karratain, dua kali. Apakah makna melihat lihatlah langit itu dua kali? Bukan. Maksud dari ayat tadi, lihatlah langit itu berkali-kali, bukan dua kali maksudnya. Walaupun bunyi ayatnya karratain, dua kali, tapi maksudnya berkali-kali. Nah, bagi orang yang takut kepada Allah, pemahaman yang ketiga adalah baginya banyak surga. Banyak surga, tapi minimal dua. Dua yang dari emas, dua yang dari perak. Itu minimal. Itu jatah namanya gaji pokok. Alun tunjangan lah. Gaji pokok sebaru itu. Dua nan dari ameh, dua dari perak. Jadi jangan memahami surga untuk waktu cieknya, tidak. Allah sediakan surga itu untuk kita ampe, dua dari ameh, dua dari perak. Lalu bolehkah kita memilih? Boleh, mau ke mana saja. Nan jaleh nan ampe itu awak nan punya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana sifat dua surga yang pertama ini? Dua surga yang pertama yang dari ameh tadi. Zawata afnan. Kalau di sini dituliskan kedua surga itu mempunyai aneka pepohonan dan buah-buahan. Kata afnan itu artinya buah pohon yang besar
kemudian banyak dahannya, rimbun daunnya, lebat buahnya. Bulan ya, gadang batangnya, banyak dahannya, rimbun daunnya, labek buahnya. Namanya afnan dalam bahasa Arab. Kalau ada batangnya ketek, rantiangnya sakete, daunnya berguguran, kacik-kacik, buahnya saya encik saja, apa namanya dapat? Mengarinseng pada. Limaunya mengarinseng saja. Ayo, sudah batang no alui, dahan no ndak dolo, daun no kunyang lo, buah no ketek-ketek lah jatuh. Apa namanya? Maragain. Kalau tiba dia orang marandot tagang. Itu pernyataan yang jelek kan. Kalau yang baiknya gimana? Namanya afnan. Afnan tuh batangnya gadang, dahannya banyak, daunnya rimbun, buahnya labek. Itu sebuah keindahan yang Allah berikan. Nah, kalau ada batang kayu gadang, rimbun, labek lo buahnya. Kalau di bawah batang kayu tadi na rimbun tadi nan rancak no ada di bawahnya. Ada batang iya lo. Beko dipan tu sabar. Ada batang iya lo. Ayatnya jelek di ayat 50. Fihima ainani tajriyan. Dalam kedua surga itu ada mata air yang mengalir. Ya. Ada dua buah mata air yang mengalir. Memahaminya nanti boleh. Dua mata air. Dua mata air itu ada ngejan di kiri kanan batang kayu tadi. Dan berapa banyak batang kayu? Kecil kah? Tidak banyak. Tetapi di sela-sela pepohonan kebun surga yang indah tadi, mengalirlah kiri kanannya mata air tajriyan yang mengalir berbentuk sungai. Bagaimana sungainya? Kata Nabi, dinding-dinding sungai tadi emas, dindingnya ameh, tapian sungai itu emas. Kemudian bebatuannya di dalam sungai itu ada batu. Boleh pergi ke Padang, di mana namanya tuh? Tempat Etajen tuh? Lembahana itu kan di sempiang kiri dari siku kan sungai itu, tempat orang mandi-mandi. Itu airnya kan pakai batu-batu saudanya. Nah, bebatuan di sungai surga itu bebatuannya dari mutiara saudanya. Baralah keracanya, dindingnya ameh, tapiannya dari ameh, batu-batunya dari mutiara. Mutiaranya ada nang gadang, ada nang ketek, ada nang nangah, ada nang alih, sama seperti batu-batuan di dunia. Tapi batunya mutiara. Kemudian mata airnya apa? Ada air susu, ada madu, ada arak mengalir. Tajriyan, mengalir seperti sungai. Jadi ada batang kayu yang rimbun, buahnya labek, mengalir lo sungai-sungai indah di tepi-tepinya. Kurang lagi.
Tunggu dulu alulai. Cari ayat 52. Fihima min kulli fakihatin zaujan. Itulah artinya di dalam kedua surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Nah, buah-buah yang mengalir sungai tadi itu, pepohonannya, buahnya berpasangan saudanya. Ada yang memahami berpasangan, ada buah jantan, buah batino. Ada yang memahami dari berpasangan dari segi rasa. Kalau dari segi jenis, ada buah konan jantan, ada buah batino. Kalau jenisnya apa? Dari segi rasanya, ada nan manis, ada nan agak masam-masamnya. Kalau suka mangganan manis, biarlah agak kunyang. Tapi suka mangganan muda, itu masam tu. Dulu nan nobi mangga muda tu. Boleh ya? Pasang-pasangan sadanya. Nan masak mau nan muda. Lai. Di Sarugo tu berpasangan. Nan masaknya lain, nan mudanya lain, nan mangkanya lain lah. Nan kunyangnya lain, nan hijaunya lain, berwarna-warni. Bahkan disebutkan 70 macam warna. 70 macam warna, 70 macam rasa. Nah, begitu sempurna keindahan yang Allah buat. Surgonya dari ameh, istananya dari ameh, bayanglah. Istana-istananya batu batanya emas. Ada orang buat rumah dunia aku batu batanya ameh. Kemudian tiang-tiangnya dari mutiara kecil. Dalam hadis At-Tabrani ketika Fatimah anak Nabi radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, di mana ibuku di surga?" Berarti saya ibunya Khadijah. "Wahai ayah, ya, di mana ibu di surga?" Apa jawab Nabi? Nabi tidak ceritakan istana, indahnya istana surga, tidak. Nabi cuman menjelaskan di mana? Pondok bambu surga yang terbuat dari mutiara. Kalau pondok bambu kau ada apa sana? Saung-saung. Jadi di surga itu adalah saungnya lah. Sampai bersantai-santai di taman-taman tu. Pondok bambu istilahnya. Kalau pondok bambu dibanding istana mana gagah? Itu nak pertanyaan tu dah. Kalau nak pertanyaan istana 1, istana 2 mana rancak tu baru betul pertanyaan. Tapi kalau mana rancak pondok bambu je istana tu bukan pertanyaan. Tetapi pondok bambu saja Nabi ceritakan itu terbuat dari mutiara. Nah, kalau pondok bambunya saja dari mutiara begitu indah, bah kira-kira istananya. Tak bisa bayangkan lah. Begitu indahnya. Kemudian istana-istana yang indah tadi. Kemudian di depan istana itu ada kebun-kebun yang pohonnya tadi gadang, dahannya banyak, daunnya rimbun, buahnya labik, berbagai macam rasa buah tadi. 70 macam rasa, 70 macam warna. Berpasanglah dengan jantan dan batinonya lo buahnya. Tak bisa sebutkan bagaimana indah, lama dan semacamnya. Kemudian mengalirlah sungai-sungai narancak di tapiannya. Sarancak tu istana, sarancak tu taman, mengalirlah sungai di sana. Sungai ko tapiannya ameh, batunya mutiara, sungai susu, sungai madu, sungai arak lah. Artinya keindahan yang sempurna. Lalu karena ada pohon, pohon ko sajuknya di bawah pohon kalau ada apa? Ada angin.
Adakah angin di surga? Hadisnya ada. Ketika dibukakan salah satu pintu dari surga, maka berhembuslah angin dari surga ke dalam kuburnya. Ini hadis di dalam kubur. Dibuka pintu surga, masuk angin dari surga ke kubur tadi, ke orang beriman. Yang baunya, kalau dalam hadis lain, bau surga itu 500 tahun perjalanan lah harum. Angin surga 500 tahun. Lalu angin tadi harumnya, harumnya tu dari 500 tahun sejarah lah katibo baru 500 tahun lah tabaun harumnya. Kalau tiba dalam surga harumnya tidak terbayang bagaimana harumnya. Kemudian angin tadi berhembus. Dalam hadis Ibnu Majah disebutkan, ketika angin berhembus, maka bergeseklah daun-daunan di surga. Kamu gesek. Kalau bunyi daun bergesek bah, angin kencang wah, itu daun bergesek. Kan tak bisa menyambutkan bau bunyinya dah. Cuman awak tahu. Dan gesekan itu, kata Nabi, gesekan daun di surga itu adalah musik yang sangat indah. Musik bergesek atau batuang diambuh angin, kamu bunyi kan itu bunyinya dah. Berdariak-dariak, berdenyit-denyit. Dan itu kalau bunyi di surga, berdariak-dariak tadi bunyi, gesekan tadi itu musik yang sangat indah, yang seandainya diperdengarkan kepada penduduk bumi, didangan salah bunyi gesek daun di surga itu kepada penduduk bumi, maka seluruh penduduk bumi akan mati karena saking indahnya. Bara kerancak nak kira, karena gesek daun baru. Adakah musik dan nyanyian di surga? Ada. Siapa yang menyanyi? Bidadari. Barancak suruh bidadari, bandang laju bunyi daun tadi. Bunyi daunnya saja didengarkan ke penduduk bumi, mati orang dia, dia sangai rancaknya. Kalau bidadari itu namanya nyanyi bah. Kalian pas, jangan si Fauzan dia. Bunyi daunnya saja mati orang di bumi. Bukan Allah tidak mau memperlihatkan, bukan Allah tidak mau memperdengarkan, tidak mampu kita mendengar. Karena begitu indahnya, belum pernah dilihat, belum pernah didengar, belum pernah terlintas dalam hati. Sungainya indah lah. Dalam keindahan mode itu, alai lah cukup ke halun, Allah tambah dulu muttaqiina ala furush. Ayat 55. Mereka bertelekan. Petanglah waktu tunjuan baca rubi tilakan Pak Haji Ibnu Katsir ya. Nanti Pak Haji Ibnu Katsir ko muda balik, gagah balik, umur 33 tahun, sadang muda rancaan, sakuek-kuek. Batilakan beliau ke disaru. Mari, kau kaya mari. Sambil mau unjuan kaki. Mari kau. Di atas kasur-kasur yang petang, kasurnya tebal, kasurnya tabah, labu lembut. Tuh, furus di sini muttaqiina ala furus. Mereka bertelekan di atas furus. Kalau di sini diartikan apa? Bersandar di atas permadani. Furusko bisa diartikan tiga. Pertama, kalau awak di taman-taman tu, nan lasuhnya pakai ya. Di ada orang nan suko di bantangan permadani.
permadani yang tebal di taman-taman tadi. Maka mengalai-ngalailahnya menikmati keindahan surga di atas permadani tadi. Ada lagi yang memahami furus itu kasur. Ini suku di atas kasur, kasur pilihannya. Ada lagi yang memahaminya ranjang sekaligus kasur. Pilihan yang ketujuh ada ketiganya. Di taman tadi itu Allah siapkan tuh. Ada permadani, ada kasur saja, ada ranjang jo kasuanya. Bagaimana sifatnya? Yang jalih bagaimana keindahannya? Ndak Allah jalihan ba'a rancak permadani jo kasur jadi pan tadi dah. Cuman Allah sebutkan indahnya itu batainuha. Batainuha. Kalau bahasa kata dasarnya batin. Kalau batin ku artinya bagian apa? Lahir batin. Kalau batin ku bagian apa? Bagian dalam. Isi bagian dalam kasua tu min istabrak. Dari apa? Sutra. Kata istabrak ini berasal dari kata bahasa Parsi yang Allah masukkan ke dalam Al-Quran, bahasa Persia. Istabrak itu adalah sutra yang sangat tipis, itu kualitas the high class, super VIP itu paling tipis. Karena sutra aku makin tipisnya makin bagus. Sutra yang sangat tipis, kemudian kuat, halus, sehingga kalau diletakkan jatuh rasanya saking halusnya. Kemudian dijahit dengan sutra yang berwarna emas dari Yameh, benang-benang emas, kuat loh tuh, istabrak namanya. Disusun tuh menjadi tebalnya, namanya istabrak, sutra tebal. Bukan sutranya apa, tapi deklah banyak nanti tipis-tipis tadi jadi tabalnya, namanya istabrak. Nah, kasua tadi kapehnya tuh dari sutra yang begitu halus tadi, begitu indah tadi apanya kapehnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Allah hanya menjelaskan ba'a rancak di dalamnya. Kalau di dalamnya saja, kapehnya saja sarancak itu, ba'alah kira-kira di luarnya. Itu. Bisa bayangkan? Tidak bisa bayangkan dah. Kapehnya sesarancak tu kualitasnya. Sutra yang halus, bolong-bolongan, tebal, halus, lembut dan terbaik. Nah, kira-kira nan di luar lebih rancak daripada di dalam. Pasti. Kasua ko, kapeh-kapeh itu sembarang sampah sendurang. Karena masuknya karateh ke dalam. Karena masuk tidak patut ke dalam. Asalnya masuk asalnya. Tapi kain panutik kasua ko lah mulai rancak duit orang. Mana rancak kapeh atau panutik kasua? Kain penutup kasur. Di atas kasur ko adalah tak orang spray. Mana rancak spray pada penutup kasur? Rancak spray. Kemudian dipan. Mancak dipan pada spray. Cak dipan. Kemudian dia giah lo di luarnya kelambu. Mana cak kelambu tadi? Jumbai-jumbai. Isi dalam kasur saja sarancak itu tadi, balah kira-kira desain kamar pengantinnya. Anda menghayal salah. Balah nanti jangkau dan jalih tidak kata jangkau. Tapi begitu indahnya Allah buat.
Kemudian sambil bersantai-santai di kebun tadi, wajanal jannataini, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Dan itu artinya rendah. Sambil batilakan saja dia mengalai. Ketika seorang penduduk surga, kata Nabi, ketika dia akan mengambil buah di surga, maka dia cukup melihat. Artinya nampak tinggi kan? Teragak ku dapik na itu maka dahannya langsung merendah, merunduknya, sehingga sambil duduk sana biar dia tidak perlu manjek menjuluk. Dia tidak ada manjek betang kayu sarugo dah, tidak ada perlu juluk dah, tidak ada galah, tidak ada lo tukang panjek na dah, nyo turun surang saja, tinggal biak surang. Begitu semudah-mudahnya Allah baik. Sekan juga dalam surat Al-Insan, wadaniyatan alaihim zilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila, dan pohon-pohon surga dekat di atas mereka dan buah-buahannya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Merunduk saja, tinggal membiak seleh. Kemudian lah sempurna pelayanan tu. Kalau mencari fasilitas tidak ada nasa lancak tu. Biar dojo kurangnya, Allah tambah je boleh. Allah sempurna je boleh. Aja tu fihinna qasiratut tarf. Aku nak kecek si Fauzan tadi. Harus tiba sini. Atau fihin. Di dalam surga itu ada qasiratut tarf, bidadari yang sifatnya qasiratut tarf. Ini sifat. Makanya dulu saya nama bidadari ada ainul mardiyah, ada qasiratut tarfi'in, ada hurun ain, ada khairatun hisan. Itu nama bidadari. Apa lah tu? Bagi nama anak guys. Ainul mardiyah kalau banyak nama orang. Ada qasiratut tarfi'in, ada hurun ain, ada khairatun hisan. Bagaimana sifat bidadari ini? Allah sebutkan qasirat. Qasr. Qasr itu artinya pendek. Tarf itu sudut mata, sudut. Tarf itu sudut. Pendek sudut matanya. Maknanya apa? Bidadari di surga itu dia tidak mau melihat kecuali hanya kepada suaminya. Mata bidadari di surga itu tidak jelalatan. Bahasa Minangnya jelalatan. Hah? Lia. Tidak lia matanya dah. Jelalatan. Tak jelalatan matanya. Wanita surga, bidadari itu Allah ciptakan. Ini menunjukkan sifat bidadari itu pendek pandangan sudut matanya. Kemudian ini menunjukkan, kata ulama, kesetiaan, kecintaan dan kesetiaan. Misalnya si Fauzan muda sekolahnya. Kalau dibaca apa-apa ada nanti singgung di belakang mereka. Kalau Fauzan ada nanti singgung leh. Ada nama raso mereka. Kalau si Fauzan, misalnya si Fauzan, inyo sedang jo bidadari itu, sawali itu. Lalu datang lolah Ustaz Salahuddin nan gagah. Tidak pernah orang Incan awas selalu nak. Walaupun nan datang ko gagah, nan bidadari itu jangan kaman caliak kamu. Sudut mata nu sendak mau caliak kamu. Baralah kesetiaannya. Jangan mencaliak. Saya tiba ustaz nak tu je.
Tu kalau mereka lah mencaliak. Tarf tu kan sudut. Jo sudut mata saya tak mana mencaliak. Indak dicaliak nak kata. Jo sudut mata. Kasih ana mencaliak, kasih Fauzan saja. Tu wanita surga. Kalau wanita dunia kau kadang isembah-sembah je sudut mata nan caliak kan. Mencaliak ereng-ereng, menculik-culik, mencuri-curi pandang. Bidadari surga ndak kamu kan. Ndak mau dia. Begitu Allah sempurna menciptakan akhlaknya. Kemudian disebutkan tarfi'in itu juga penuh cinta. Karena saking cintanya. Kemudian saking manjanya. Bakok saking manjonya, yang dilihatnya hanya suaminya. Nyo ndak mau mencelek taman-taman sarugo tu dah. Bidadari itu nyo ndak mau mencelek-celek istana dah. Mencalek sungai-sungai ndak di bidadari itu dah. Nyo mencelek ke udang sana nyonya. Dia itulah bidadari itu. Si Fauzan saya dicaleknya ya. Ndak mau hanya lepas matanya dari memandang udangnya. Bagi kira tu ah. Kamana ni bawa nawak je caliaknya. Dibawa ke taman-taman indah, ni kawak je caliak. Malakok-lakok je kawak. Awak je dicaliaknya. Itulah tarfi'in tu. Qasiratut tarf. Disebutkan di sini dalam tafsirnya Ibnu Abbas mengatakan dalam sebuah riwayat, seorang bidadari itu berkata kepada suaminya, akeceknya, demi Allah, aku tidak melihat suatu pun di dalam surga yang lebih indah daripada dirimu. Itu kecek bidadari. Oh, dah Fauzan. Di dalam sarugo ko dah ndak do narancak nampak diambo. Udah sana rancak doan. Itu bidadari qasiratut tarf. Kemudian kita bidadari lanjutannya, dan tidak ada di surga ini wahai suamiku yang lebih aku cintai selain dirimu. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.